Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata Oke, Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Lovers. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Guardian of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Explorer of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Pentacles. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, ini menggambarkannya. Memang telah lama tidak ada perubahan di dalam dirimu. Memang sudah sangat lama kehidupanmu begitu-begitu saja. Berjalan biasa-biasa saja. Tetapi pada akhirnya kamu mampu keluar dari keadaan itu. Kamu mampu membuka setiap peluang, membuka setiap kesempatan baik di dalam hidupmu, dan kamu manfaatkan sehingga terjadilah perubahan besar, terjadilah perkembangan, terjadilah kemajuan dan kesuksesan. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga turut membantu orang-orang yang ada di sekitarmu untuk sama-sama berkembang, untuk sama-sama sukses dan berhasil di dalam bidang kegiatannya masing-masing. Kenapa tidak? Ya, karena selama ini, ya, kamu memang orang yang selalu ingin mengamati dengan seksama, selalu ingin mengikuti alurnya, mengalir seperti air. Di saat kamu diperlakukan sedemikian, oke ya, kamu ikut. Diperalat, dimanfaatkan kebaikanmu, ya kamu manut. Serta kebaikanmu, kejujuranmu dimanfaatkan dan mereka anggap kamu bodoh. Karena mereka bisa memperalatmu dengan seenaknya. Tetapi mereka nggak tahu, justru yang mereka lakukan ini adalah keuntungan besar bagi dirimu. Kamu bisa mengamati, kamu bisa menilai dengan sangat jelas karakter dari mereka masing-masing. Jadi kamu bisa ketahui siapa orang yang bisa dipercaya, siapa yang nggak bisa dipercaya, siapa yang bisa diajak bergabung, siapa yang bisa diajak bekerja sama, dan siapa yang nggak bisa. Dan kamu lebih bisa memahami situasi, menganalisa keadaan dengan sangat baik. Dan disinilah kamu bisa memanfaatkan keadaan menjadi keuntungan untuk kamu bisa berkembang, untuk kamu bisa maju. Ditambah kamu mulai mengetahui orang-orang yang bisa kamu pakai, orang-orang yang bisa kamu ajak kerjasama, sehingga alhasil akan ada kemajuan antara kamu dan orang-orang yang mungkin selalu menganggap kebaikanmu, ketulusanmu, kejujuranmu sebagai sebuah sikap yang benar-benar baik. Dan mereka bisa merasakan kebaikan itu. Dan akhirnya sama-sama berkembang, sama-sama maju pada kegiatan
kamu dan mereka yang kamu jalankan saat ini. Oke? Nah, jadi disinilah baru mereka melihat orang-orang yang toksik ini, mereka yang selalu negative thinking, yang selalu memanfaatkan kebaikan orang lain, yang selalu menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain cupu. Dari sinilah mereka baru sadar ternyata kamu adalah pemain. Ternyata kamu adalah suhu yang benar-benar selalu berkembang, yang benar-benar memiliki kualitas baik untuk beradaptasi, untuk bertransformasi melewati setiap rintangan dan tantangan yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, barulah mereka merubah sikapnya. Barulah mereka berbondong-bondong ingin berteman, ingin bersahabat. Tetapi kamu sudah tahu batasannya. Ya, siapa orang yang bisa diajak berubah menjadi lebih baik dan siapa orang yang memang nggak bisa, yang memang karakternya udah seperti itu. Selalu merugikan orang lain, selalu memanfaatkan orang lain. Nah, inilah kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang paten banget, di mana kamu mampu ketahui ya detail seluk-beluk situasi, baik keadaan, baik orang-orang ya, yang mana bisa bermanfaat dan mana tidak bermanfaat untuk kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya The Lovers. Nah, benar kan? Jadi ini adalah komunikasi yang mampu kamu bangun dengan sangat baik. Kamu mampu menjalin hubungan baik, mampu berkolaborasi dengan sangat positif, tidak memanfaatkan, tidak merugikan, justru sama-sama bisa membangun. Meskipun di pertengahan perjalanannya banyak pihak-pihak, banyak orang-orang yang menginginkan kamu hancur, yang memanfaatkan kebaikanmu, ketulusanmu, kejujuranmu. Tetapi pada akhirnya ya, ada pepatah mengatakan besi binasa karena karatnya sendiri. Jadi mereka akhirnya tersingkir karena sikap dan perbuatan ataupun attitude yang mereka miliki sendiri. Seiring berjalannya waktu, ya, orang-orang yang toksik akan tersingkir. Nah, orang-orang yang positif, yang saling membangun, yang saling support, yang saling membawa manfaat dan kebaikan untuk orang lain, nah inilah yang sama-sama berkembang. Jadi dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang kamu bangun dengan sangat tepat, dan ini menjadi sebuah kepercayaan, menjadi sebuah komitmen. Di saat komitmen ini sudah tegak berdiri, maka akan ada langkah-langkah tepat, hal-hal baik yang kalian jalankan bersama untuk sama-sama maju, untuk sama-sama berkembang, untuk sama-sama merasakan kesuksesan, dan tentunya akan membawa kebahagiaan untuk hidup kamu, tentunya, khususnya, dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ya kan? Akan ada perubahan yang baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Ada saja peluang, ada saja kesempatan. Karena rasa percaya, rasa yakin, orang melihat karaktermu, melihat attitude-mu, melihat sikapmu. Jadi mereka nggak ragu untuk memberikan peluang, menawarkan sebuah hal-hal besar. Dan inilah yang membawa perubahan dan kenaikan taraf kehidupanmu bergerak dengan sangat cepat. Jadi nggak masalah kita disudutkan oleh keadaan. Nggak masalah kita diperlakukan secara nggak benar, negatif begitu ya. Dimanfaatkan. Tetapi dari situ kita bisa ketahui ya, siapa saja orang, bagaimana cara mengatasi situasi, siapa saja pihak yang bisa kita ajak kerjasama, yang bisa kita percaya dan tidak. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, jadi ini mungkin lebih tepatnya untuk yang single ya, bak gayung bersambut ya.
Akhirnya kamu dipertemukan dengan belahan jiwamu. Karena attitude-mu, karena sikapmu, karena kamu yang mampu memahami, menerima setiap keadaan, setiap sikap orang-orang. Dan inilah yang membuat kualitas, yang membuat aura positif di dalam dirimu semakin terpancar. Akhirnya ada salah seorang lawan jenis yang di sekitarmu saat ini benar-benar terpikat, benar-benar terkoneksi dengan keindahan yang ada di dalam dirimu. Dan dia sepertinya juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan keinginanmu. Makanya kamu juga suka. Makanya ada gayung bersambut, ada cinta. Benih-benih cinta yang saling tumbuh. Dan pada akhirnya apa? Sikap baikmu, ketulusanmu, kejujuranmu membuat kamu dipertemukan dengan belahan jiwamu. Dan ini salah satu keuntungan. Salah satu hal baik dan hal besar dari hal positif yang terus kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Guardian of Pentacles. Nah, ini adalah power, kekuatan yang ada di dalam dirimu untuk tidak ingin terburu-buru, untuk selalu ingin memutuskan, menganalisa, menempatkan segala sesuatunya di tempat dan waktu yang tepat. Jadi nggak ada semuanya yang cepat, nggak ada keberhasilan yang instan. Nggak ada keinginan, ya, keinginan besar kita yang akan mudah didapat. Semuanya butuh proses. Semuanya ada caranya, ada langkahnya. Dan inilah yang menjadi kekuatan di dalam dirimu. Kamu tidak lagi tergesa, terburu-buru, nggak ingin cepat selesai, nggak ingin cepat puas. Tetapi kamu lakukan secara terus-menerus. Kamu lakukan yang terbaik, kamu beri sentuhan-sentuhan terbaik yang bisa kamu berikan sehingga semuanya berjalan dengan maksimal. Dan pada akhirnya apapun mimpimu, apapun keinginanmu akan bisa kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Dan bukan hanya orang-orang yang kagum melihat kemajuanmu. Kamu sendiri bahkan takjub dengan apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi jangan kira si cupu dan si lugu nggak bisa apa-apa. Bisa saja dia adalah suhu, dia adalah player yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bisa mengamati, menganalisa segala sesuatunya dengan tepat dan dengan porsi yang pas. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, akan ada kemenangan. Kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, ya, dan juga kebahagiaan karena hubungan yang harmonis, karena hubungan yang saling nyaman, hubungan yang positif, hubungan yang berkualitas, yang saling bangun, yang saling ingin bertumbuh dan berkembang bersama. Oke, nah jadi kemenangan dan kesuksesan ini memang harus dirintis, memang harus diperjuangkan. Jadi jangan pernah menyerah di saat kita dihadapkan dengan situasi sulit. Di saat kita dihadapkan dengan keadaan yang begitu-begitu saja, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Jangan menyerah, jangan bosan, dan jangan baperan. Karena apa? Karena yakinlah, ya, buah yang kita hasilkan, baik buruknya, tergantung dari apa yang kita tanamkan, tergantung dari apa yang kita lakukan mulai hari ini. Jadi teruslah berkarya, teruslah berikan yang terbaik, dan teruslah menjadi manfaat bagi orang banyak. Maka yakinlah, hal-hal besar, hal-hal positif akan kita dapatkan di penghujung ataupun di depan perjalanan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Explorer of Pentacles. Nah, jelas ini menggambarkan kesejahteraan, ya, kedinamisan, situasi yang berubah menjadi semakin baik.
keberlimpahan, keberkahan. Akan banyak keberkahan yang kamu dapatkan. Ya, akan banyak keberlimpahan, rezeki, hubungan yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat yang bisa saling dibagikan. Jadi keberlimpahan itu bukan diukur saja dengan materi, tetapi bisa diukur dengan hubungan yang baik. Status sosial yang positif dipandang orang-orang. Dan kesejahteraan inilah yang akhirnya menjadi jawaban dari apa yang kamu lakukan selama ini. Jadi terus pelihara kejujuranmu, kesantunanmu, ya. Jangan pernah terganggu dengan perbuatan buruk orang lain terhadap dirimu. Teruslah menjadi pribadi yang baik, yang berkualitas. Maka kesuksesan dan keberhasilan akan ada di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga teman ya, benar-benar akan mampu menjadi sosok pribadi yang dikagumi, disenangi. Yang dulunya mereka anggap kamu cupu, kamu lugu, kamu nggak bisa apa-apa, akhirnya terbantahkan dengan kemajuanmu, dengan perkembanganmu, dengan kenyamanan hidup yang kamu dapatkan. Dari situlah mereka baru sadar bahwa kamu adalah suhu, adalah player, adalah pemain yang benar-benar tangguh dan benar-benar bisa melewati ombak badai sekencang apapun. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.